Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini memperlihatkan bagaimana cara menelusuri hadis menggunakan kitab Al-Jami' Shaghir. Kitab Al-Jami' Shaghir ini adalah kitab hadis yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Seperti yang kita ketahui, di dalam penelusuran matan hadis ke dalam kitab sumber, kita perlu menggunakan terlebih dahulu kitab-kitab hadis yang bisa disebut sebagai kamus hadis yang menuntun kita ke dalam kitab sumber hadis. Ada 5 cara yang bisa digunakan untuk menemukan hadis di dalam kitab sumbernya melalui kamus-kamus hadis ini. Yang pertama adalah menelusuri hadis melalui awal matan. Artinya, ketika kita menemukan sebuah hadis yang potongannya itu atau kita ketahui secara menyeluruh, awal matannya dapat kita ketahui, maka kita bisa menggunakan metode ini. Tetapi kalau kita tidak menemukan awal matan atau belum mengetahui awal matan, misalnya kita hanya menemukan potongan akhir hadis atau potongan pada pertengahan, maka kita tidak bisa menggunakan metode ini. Jadi metode ini bisa dilakukan kalau kita sudah memastikan bahwa kita mengetahui awal matan hadis itu. Kitab yang digunakan salah satunya itu adalah kitab Al-Jami' Shaghir fi Ahaditsil Bashir An-Nadhir. Ini yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak mengetahui awal matan hadis, kita hanya mengetahui potongan pada pertengahan atau akhir hadis, kita bisa menggunakan metode yang kedua, yaitu menelusuri hadis melalui lafal-lafal matan hadis. Jadi kalau kita mengetahui lafal atau lafaz dari sebuah hadis, maka kita bisa menggunakan metode ini. Kitab yang biasa digunakan itu salah satunya adalah Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Hadis An-Nabawi. Yang ini ditulis oleh tim orientalis yang diketuai oleh Arnold John Wensing. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa melakukan penelusuran hadis, potongan hadis yang kita dapati itu, kalau kita bisa memprediksi tema dari matan hadis itu sendiri. Apakah sebuah hadis itu bicara tentang sholat misalnya, atau tentang puasa misalnya, maka kita akan bisa menemukan hadis, ya, potongan hadis itu melalui kamus hadis yang dalam hal ini biasa digunakan itu adalah Miftah Kunuzis Sunnah. Kemudian yang berikutnya, bisa juga kalau kita mengetahui rawi pada tingkat sahabat, maka kita juga bisa menelusuri hadis itu berdasarkan metode ini. Jadi kitab yang bisa kita gunakan misalnya adalah Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, atau juga karya-karya lain yang memang disusun berdasarkan rawi-rawi hadis pada tingkat sahabat. Kemudian di sisi lain juga kita bisa menelusuri hadis ke dalam kitab sumbernya nanti melalui kamus hadis kalau kita mengetahui jenis hadis atau sifat hadis, misalnya ada hadis mutawatir, ada hadis qudsi, ya, dan sebagainya. Kita juga bisa menggunakan
jenis hadis ini untuk menemukan hadis. Biasanya yang digunakan adalah kitab-kitab yang dihimpun dalam sifat-sifat hadis tertentu. Misalnya adalah karya Asyuti ini Al-Azhar Al-Mutanathirah fi fil akhbar al-mutawatirah ya. Jadi ini 5 metode yang bisa digunakan untuk meneliti matan hadis secara manual ya. Baik dalam bentuk buku cetaknya atau juga kita bisa menggunakan PDF-nya ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba melihat bagaimana penggunaan kitab Al-Jami' As-Shaghir ini dalam menelusuri hadis ya. Mungkin kita perkenalkan dulu kitab Al-Jami' As-Shaghir ini. Seperti yang sudah tampak judulnya secara lengkap, Al-Jami' As-Shaghir fi Ahaditsil Bashir An-Nadhir ya. Yang ini adalah ta'lif susunan atau tulisan dari Al-Imam Jalaluddin Ibnu Abi Bakrin As-Suyuti. Jadi ini ditulis oleh Imam As-Suyuti. Kitab ini terdiri dari 2 jilid dan ini sudah banyak beredar di perpustakaan-perpustakaan kampus. Ya, kita coba lihat hadis karya Imam As-Suyuti ini ya. Yang pertama bisa kita sampaikan bahwa hadis ini berisi lebih dari 10.000 hadis ya. Ada yang mencatat itu 10.031 hadis ya. Sanad hadis di dalam kitab ini itu tidak ditulis secara lengkap, hanya ditulis sanad hadis pada tingkat sahabat saja. Misalnya Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan lain-lain sebagainya. Kemudian matan hadis itu ada yang ditulis secara lengkap dan sebagiannya juga tidak ditulis secara lengkap. Tetapi yang jelas bahwa hadis-hadis di dalam ini itu berisi hadis-hadis kalau itu tidak lengkap, tetapi awal matanya itu sudah pasti apa yang disebutkan di dalam kitab ini. Kemudian hadis ini seluruhnya yang berjumlah 10.000 itu disusun berdasarkan awal matan ya. Jadi berdasarkan awal matan. Kalau misalnya huruf awal matan itu adalah alif, maka tentu ditempatkan pada urutan pertama karena ini juga ditulis berdasarkan urutan huruf hijaiyah. Jadi hadis yang dengan awalan ba itu dihimpun setelah selesai hadis-hadis yang berawalan huruf alif, ba, ta, sa dan seterusnya itu. Sumber hadis tidak disebutkan secara rinci tetapi hanya secara umum saja. Misalnya kalau hadis itu bersumber dari Sahih Al-Bukhari maka hanya disebutkan Sahih Al-Bukhari saja. Tidak disebutkan di dalam bab apa, nomor kitab berapa atau nomor hadis berapa kalau di dalam Sahih Muslim dan juga Al-Muwatta Imam Ahmad, Al-Muwatta Imam Malik. Kemudian sumber hadis ini sangat banyak sekali. Jadi rujukan hadis ini, rujukan kitab ini lebih 30 ya sekitar 30 kitab hadis ya. Jadi semuanya rujukan itu adalah sebanyak 30 kitab hadis. Dan singkatan dari kitab-kitab hadis itu sudah diterakan pada pendahuluan dari kitab ini.
Kemudian ya tadi sudah disebutkan bahwa hadis yang diungkap oleh Imam Asyuti ini hanya menyebutkan rawi pada tingkat sahabat saja. Ya. Kemudian di samping itu ini yang paling menjadikan kitab ini nilai plusnya adalah bahwa kitab ini juga secara singkat menerangkan kualitas hadis itu sendiri. Jadi kalau sahih itu dengan lambang shad dan ha, ya kalau hasan hanya dengan lambang ha saja, kalau dhaif ya dengan lambang dot. Ya, jadi di dalam kitab ini selain disebutkan sumber juga disebutkan kualitas hadisnya itu sendiri. Yang ini tentu menurut Imam As-Suyuti. Baik, sekarang kita coba praktekkan melihat satu hadis ya. Satu hadis atau dua hadis yang kita coba telusuri. Yang pertama, ini penggalan awal matan, yaitu idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Ya. Jadi apabila kamu makan, maka hendaklah makan dengan tangan kanan. Ya. Kemudian juga ada hadis yang lain, ya, innama bu'ithu liutammima salahal akhlaq. Ya. Jadi Nabi itu diutus, kata Nabi sendiri, aku diutus itu adalah untuk memperbaiki akhlak itu sendiri. Ya. Ya, jadi dua hadis ini kita coba teliti, ya, kita coba telusuri menggunakan kitab Al-Jami'. Untuk mendapatkan kitab Al-Jami'us Shaghir ini, saudara bisa mendownload dari beberapa website atau blog yang ditulis dan di dalamnya berisi kitab Al-Jami'us Shaghir. Misalnya di blog ya, di salah satu blog ini ya, saudara bisa nanti mengetik blog ini. Saudara bisa buka pada bagian buku. Jadi klik saja pada bagian buku. Ini sudah ada kitab Al-Jami'us Shaghir ya. Jadi saudara bisa mendownload di sini, misalnya seperti ini, kita klik saja. Nah, ini saudara sudah diantarkan pada Google Drive yang berisi kitab Al-Jami'us Shaghir fi Ahadits Bashir An-Nadhir. Ya. Jadi ini sudah bisa kita lihat. Ya. Nah, coba kita lihat ya, kita teliti. Ya. Jadi hadis-hadisnya. Nah, ini tadi kita sebutkan bahwa di sini di awal ini pada pendahuluan ini ada lambang-lambang dari berbagai kitab. Jadi ini tidak perlu dihafal, cukup dengan melihat ini saja. Ya, misalnya ya ada huruf kha dan dal ya, itu merujuk pada kitab Al-Bukhari, yaitu kitab adabnya. Ya. Kemudian juga Al-Bukhari ada kitab tarikhnya itu dengan singkatan huruf ta dan kha ya, dan seterusnya itu sampai 30 buah kitab ya yang menjadi rujukan di sini. Baik, nah ini dimulai dengan huruf hamzah. Jadi dimulai dengan huruf hamzah ya, dengan huruf hamzah misalnya innamal a'malu binniyat ya. Kemudian terus ya beberapa hadis di bawah ini ya itu berhuruf alif ya di depannya pada awal matanya ya adalah huruf alif ya.
Dan huruf keduanya juga huruf yang kedua dari kata itu, kata dari matan hadis itu juga disusun berdasarkan huruf hijaiyah ini. Jadi alif dengan alif, kemudian alif dengan ta, alif dengan ba, ya, alif dengan ta, alif dengan sa, dan seterusnya kalau itu ada, ya. Kalau tidak itu akan dilampaui, ya, dari alif ta kemudian alif dan kha, ya, huruf kha. Jadi ini alif dan huruf zal, ya. Jadi ini kita coba telusuri terus, ya, ke bawah, ya. Ya, jadi belum nampak ini, ya, ya. Ini masih alif, ya, masih alif dan ta, ya. Jadi kemudian, ya, alif dan ta juga, ya. Kita coba telusuri terus, ya, alif dan ha juga belum, ya. Ya, terus ini alif dan dal, ini hampir dekat, ya. Dan ini sudah mulai ketemu, ya. Jadi iza, ya, sudah mulai tampak, ya, kata iza, ya. Terus iza atakum, ya. Jadi kita coba lihat terus ke bawah, ini masih, ya, kata iza. Ya, ini juga masih kata iza, ya. Ini kita coba pelan-pelan saja, ya. belum tampak. Iya, iya. Jadi ini sudah mulai iza dengan kemudian alif qaf, ya. Ya, ya, ini baru mulai, ya, alif, ya, pada nomor 474 ini itu sudah mulai iza tahala, ya. Jadi sudah mulai dengan huruf alif dan ka, ya. Ya, ini iza akala ahadukum ta'aman, ya, belum ketemu, ya. Terus kita coba cari ke bawah. Ya, ini idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Ya, ini hadis sudah kita temukan. Ya. Kita kutip secara lengkap, ya. Eh, informasi yang pertama adalah hadisnya secara lengkap. Ya, kemudian yang kedua itu adalah lambang-lambang dari kitab-kitab yang dirujuk, misalnya ha dan mim, yaitu mungkin mengindikasikan bahwa ini adalah lambang dari kitab Ahmad bin Hanbal, ya. Kemudian mim itu Muslim dalam sahihnya, dal dari Abu Daud, ya, ini dari hadis dari Ibnu Umar. Kemudian juga nun, ya, dari Abu Hurairah, nun mungkin Nasai. Kemudian ini dalam kurung yang terakhir ini menunjukkan ini adalah kualitas hadisnya. Jadi kualitas hadisnya menurut Asyuti ini adalah berkualitas sahih, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kita catat, ya, ini semua, ya, kita catat. Kemudian juga yang tidak ketinggalan, tidak boleh ketinggalan adalah nomor halaman dari buku ini, karena kita juga nanti akan membuat catatan kaki
nama kitab ini ya, Al-Jami'us Shaghir, penulisnya siapa, kemudian penerbitnya siapa ya, lembaga apa, dan kemudian juga diterbitkan di mana, di kota mana. Jadi ini sudah kita dapatkan. Hadis yang pertama ini kita sudah dapati ya, informasinya, kita kutip matanya secara lengkap ya. Nah, ini kemudian juga kita kutip informasi dari kitab Mu'jam Al-Jami'us Shaghir ya. Kemudian juga kita kutip informasi di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir itu pada halaman berapa hadis ini kita temukan. Nah, jadi kita catat bahwa ini ditemukan pada halaman 35. Jadi sudah dapat kita informasi satu kitab, satu informasi hadis ya secara lengkap, baik matannya sudah kita dapatkan secara lengkap, kemudian informasi berkenaan dengan sumber-sumber asli dari hadis itu, kemudian juga rawi pada tingkat sahabat ya yang meriwayatkan hadis ini, dan juga kualitas kesahihan. Baik, kita coba ke hadis yang nomor 2 ya, yaitu innama bu'istu liutammima shalahal akhlak. Jadi ini juga masih pada ya huruf alif ya, dengan in kata alif, kemudian nun dan mim ya. Kita coba telusuri, tentu ini halamannya mungkin lebih jauh lagi ya, karena tadi alif dengan zal dan ini alif dengan nun ya, itu sudah ke ujung sekali ya, hampir ke ujung sekali dari bab yang berisi awal matanya itu dengan huruf alif ya. Kita telusuri terus alif dengan nun ya. Ini masih alif dengan zal ya. Ya, kita coba telusuri terus. Ini juga ternyata alif dengan zal itu sangat banyak sekali hadisnya. Ya, ini juga ya, ini pada halaman 61 juga masih alif dan zal ya. Ya, kita coba telusuri terus ya. Ini sudah alif dan ain ya. Jadi masih jauh ya antara ain dan nun, ada beberapa huruf lagi. Ya, ini huruf alif ya, belum lagi ya. Alif dan lam ya. Lam mim nun ya. Oke, kita coba telusuri terus. Ini ya, ini sudah alif dan nun ya. Sudah mulai ketemu alif dan nun, tetapi ini juga nampaknya sangat banyak ya, karena lafaz inna ya itu sangat banyak sekali ditemukan di dalam hadis ya. Tetapi kita coba terus telusuri ke bawah sampai ketemu lafaz innama. Ini baru innallah. Maaf, innar rajul ya, belum innama. Ya, ini masih inna. Ini banyak sekali hadis dengan awal matan inna. Kita telusuri terus ke bawah sampai nanti ketemu ya, innama.
masih innakum ya. Ya, ini sudah mulai tampak innama ya, tapi belum nampak tadi innama bu'istu. Innama ana bashar ya, innama ana bashar, innama oh ya, di atas ini innama bu'istu ya. Oh ya, jadi ini yang paling awal sekali ya. Innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Jadi ini lain lagi ya. Oke, salihal akhlak ya. Jadi ini sudah kita temukan ya, di dalam halaman berapa ini? Halaman 155 ya. Jadi kita tandain ini hadisnya. Pada hadis nomor berapa tadi? Di atas ya. Jadi kita coba tanda ini ya. Kemudian kita kutip secara lengkap seperti tadi ya. Nah, jadi pada hadis yang kedua ini karena kita sudah temukan ya, sudah kita catat, maka kita nyatakan di sini ya. Hadisnya seperti ini bunyinya ya. Kemudian juga informasi yang ada di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir ini berkenaan dengan hadis innama bu'istu, dan kemudian juga informasi mengenai pada halaman berapa kita temukan ya. Jadi sudah seperti itu, sudah selesai, sudah kita ketahui informasi berkenaan dengan hadis ini secara lengkap. Tetapi ini tidak cukup ya. Jadi informasi ini belum cukup mengantarkan kita secara cepat ya ke dalam kitab sumber hadis, misalnya apakah Abu Daud ya, tidak disebutkan pada bab apa di dalam kitab Abu Daud atau kitab Sahih Muslim itu ya. Jadi ini informasi awal sudah bisa kita temukan ya. Jadi dua hadis ini sudah kita dapatkan. Baik, seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.